Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah wassalaman alaika ya Rasulullah. Hayya nabda hadza iltiqa al-mubarakah bi qiraatil suratul Fatihah. Yatamanna Allah ayyutjana ilman nafi'an wa rizqan kasiran mubarak. Mari kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga perkuliahan kita pada siang hari ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan terseman dan yang bermanfaat. Yuk kita doakan teman-teman kita yang sekarang sedang sakit agar Allah angkat penyakitnya, kita yang sehat agar Allah jaga kesehatan kita. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana Allahu wa ta'ala Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbikfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mulai perkuliahan kita virtual Zoom meeting ini. Untuk materi kita pada siang hari ini tentang kerangka dasar agama Islam. Sejatinya materi ini akan dijelaskan oleh Ananda Miftahul Huda dengan Rohim Ramdhani ya. Namun karena beliau ada kesibukan, Kang Rohim hingga beliau berhalangan dan Kang Miftah meminta untuk presentasinya minggu depan aja Pak. Ya. Selasa depan berarti Selasa depan yang akan maju 2 kelompok langsung ya. Kelompok Kang Huda dengan kelompok berikutnya. Inilah yang dalam peribahasa bahasa Arab mengatakan an-nas bitafkir wallah bitadbir. Dalam bahasa Inggrisnya man supposes but God disposes. Manusia yang bisa merencanakan tapi Allah lah yang menentukan. Rencana saya hari ini yang presentasi Huda dengan Kang Rohim, tapi Allah tidak bisa. Kang Rohim itu ada kesibukan di dinas pendidikan, Kang Miftah juga ada berhalangan sehingga yang sekarang yang presentasi adalah saya sendiri. Buat saya nggak masalah, karena saya pernah jadi mahasiswa dan saya paham bagaimana teman-teman itu harus struggle, harus berjuang untuk mengerjakan tugas sambil juga mencari income agar bisa membayar biaya administrasi perkuliahan dan lain sebagainya. Yang penting bagi saya adalah ada informasi ke saya. Ya kok kenapa nggak bisa ada presentasi? Oh karena ini oh baik. Ya, tapi kita carikan win-win solution-nya. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang kerangka dasarnya agama Islam. Jadi sebelum kita membahas pada tataran wajib sholat, tataran rukun Islam, iman dan lain sebagainya, ternyata Allah itu menciptakan kita sebagai seorang manusia. Dan kita ini sebagai manusia itu terikat dengan syariat Islam. Ini yang disebut dengan mukallaf. Bukan mu'allaf ya. Kalau mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau kita ini, ya, di laki-laki yang sudah mimpi basah, perempuan yang sudah haid, maka dia disebut mukallaf. Mukallaf itu orang yang terikat oleh syariat. Nah, syariat Islam adalah bagian dari kerangka dasar agama Islam. Lebih jelasnya, saya akan share screen di sini. Oke, sebentar ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah tampak di layar kalian? Ini masih loading ya. Sudah tampak belum? Sudah tampak ya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Memang kalau memakai sistem online seperti ini, kadang tampak, kadang tidak. Oke. Baik. Saya akan menjelaskan dari awal dulu. Ya. Kerangka dasar agama Islam. Oke. Kita berangkat dari pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang berbadan tegak, yang kulitnya tampak, tidak seperti bulu, tampak kulitnya, mempunyai akal, pemikiran, akhlak yang utama, emosi yang selalu berubah, perasaan yang benar, daya yang sehat, serta perkataan yang fasih dan jelas. Intinya manusia itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, aku telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ternyata Imam Ibnu Katsir, ahsani taqwim di sini karena manusia diberikan 2 hal.
Yang pertama, manusia itu diberikan yang namanya akal pikiran. Ya. Dan kedua, manusia diberikan nafsu. Akal dan nafsu inilah yang nanti saling bertentangan. Mana nih yang akan jadi pemimpin? Akalnya kah atau nafsunya kah? Kalau akal yang menjadi pemimpin dari nafsunya, maka saat itu dia lebih mulia dari malaikat. Karena imannya sedang naik. Tapi kalau nafsunya jadi pemimpin dari akalnya, maka dia lebih hina dari binatang, ternak, bahkan dari setan dan hewan. Ya. Jadi iman kita itu up and down. Yazid wa yankus. Kalau kamu tadi subuhnya berjamaah, zuhurnya berjamaah, kamu baca Quran, oh iman kamu naik tuh. Naik ya. Tapi kalau subuh kesiangan, zuhur juga belum sholat ini ya. Sambil off cam, sambil sholat zuhur misalnya, sambil dengerin saya presentasi, ya saya menerangkan materi, wah, iman kamu lagi down itu ya. Jadi kita ini dikatakan lebih mulia karena kita punya akal dan nafsu. Malaikat grafik imannya stagnan karena hanya dikasih akal, tanpa dikasih nafsu. Malaikat. Jin, setan dan hewan hanya dikasih nafsu sehingga grafiknya nurun. Makanya kita ini diberikan asani takwim ya tadi. Otak kita, akal kita jadi pemimpin di nafsu kita. Tapi kalau nafsu kamu menjadi pemimpin dari akal kamu, maka yang terjadi adalah asfala safilin, summardatnahu asfala safilin. Kita kembalikan lagi. Yang tadinya kita jadi orang paling hebat, paling mulia, paling ini, grade-nya jadi middle down. Jadi Allah turunin. Ya. Karena yang jadi nafsu adalah pemimpinnya. Pemimpin nafsunya. Kalau akalnya ya. Lalu Allah menciptakan kita dari tanah ya, Nabi Adam. Kemudian menciptakan keturunannya dari saripati air mani. Saya, Anda, kita semua adalah para pemenang. Ya. Dari siapa Pak? Dari saudara kita yang gugur di medan pertempuran. Nah, kok bisa Pak? Lah iya. Ketika orang tua kamu melakukan kerjasama yang hebat, ya, lalu ayah kamu itu mengeluarkan sperma itu miliaran, ya. Tapi yang bisa menembus sel telur dari ibu kamu hanya satu. Maka jadilah saya, jadilah Anda, jadilah kita semua. Yang lain kemana Pak? Gugur dalam medan pertempuran. Ya. Jadi kita adalah pemenang dari saudara-saudara kita yang sudah gugur. Ya. Makanya dalam Al-Quran minal ma'i basyara, bahwa manusia diciptakan dari air yang terpancar. Khuliqa min ma'in dafiq, dari air, diciptakan dari air mani. Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama dari tanah dengan tangannya dan meniupkan tubuh. Lalu darinya dia ciptakan istrinya Hawa. Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok. Jadi pertama kali makhluk yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam dalam bentuk manusia yang begitu indah. Lalu Nabi Adam itu memiliki semuanya di alam surga. Semua beliau bisa merasakan indahnya nikmat surga. Tapi ketika beliau lagi merenung, beliau melihat ke atas pohonnya Nabi Adam. Kok enaknya burung itu ya? Burung dia bisa berduaan, dia ada temannya. Terus saya nggak ada teman ya Allah. Curhat, ya Nabi Adam curhat. Mungkin kalau udah zaman ada WA udah bikin status kan, bete sendirian aja di surga. Lalu Allah kasih tidur, bikin ngantuk Nabi Adam. Setelah ngantuk Allah ambil tulang rusuk kiri yang bengkok, Allah ciptakanlah Siti Hawa. Ketika Allah menciptakan Ibu Hawa, Nabi Adam terbangun, terus melihat Ibu Hawa, cantik sekali. Lalu Nabi Adam memanggil Hawa, Mas Muki, siapa nama kamu? Nama ismi Hawa, nama Hawa. Ta'ali, kesini. Ya. Maksud Nabi Adam tuh kesini mau megang tangannya, tapi sama Allah ditegur, hai Adam, nggak boleh pegang tangan, belum halal kamu. Supaya halal gimana ya Allah? Baca selawat dulu sebagai mahar untuk pernikahan kamu. Masya Allah. Kamu yang sekarang sudah punya pacar nih, awas kalau pegangan tangan ya. Belum halal, biar mahar dulu. Maharnya apa Pak? Sholawat. Enggak ya. Artinya kalau kamu masih pacaran, sudahlah, jaga jarak dulu lah.
belum waktunya untuk kamu lebih intens lagi hubungan, nanti ada masanya sendiri ya. Lalu Nabi Adam setelah baca sholawat memanggil Ibu Hawa, ta'al sini ya. Ibu Hawa nggak mau, la antal ladzi ja'a ilayya, enggak, kamu dong yang datang ke saya. Akhirnya Nabi Adam datang kepada Ibu Hawa, dampingi Ibu Hawa. Ini itibar buat kita bahwa kalau memang laki-laki itu suka sama perempuan, laki-laki yang mengucapkan, laki-laki yang mengutarakan, datang ke perempuan gitu loh. Laki-laki yang melamar. Nah, perempuan sifatnya kalau memang suka sama seseorang, jangan sampai perempuan yang mengucapkan duluan. Itu melanggar kodrat namanya. Ya. Terus gimana Pak kalau saya suka sama si A? Kalau kamu suka sama seorang lawan jenis, baik kaum Hawa, ya kamu minta sama Allah. Ya, kasih kode keras. Minjemin buku, apa minjem pulpen. Pak, kalau dikasih kode keras dia nggak paham-paham. Dia minta sama Allah di atas sejadah. Gelar sejadah, ya Allah, saya suka tuh sama Fulan bin Fulan. Alaknya cakep, orangnya cerdas. Ya. Jadi selama belum ada bahu bersandar, masih ada sajadah untuk bersujud. Ya. Minta maaf. Jadi perempuan harus jaga muruah di sini. Ya. Oke, singkat cerita, Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga karena memang makan buah kuri. Ini panjang. Saya akan persingkat. Oke. Allah berfirman dalam ciptaan Nabi Adam, dan sesungguhnya kami telah menciptakan Adam dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Ya. Min sulalatin min tin min hamaim masnun. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati air mani. Yang disebut dalam tempat yang kokoh atau rahim. Ya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Suci Allah menciptakan yang paling baik. Jadi tadi terus dari tanah, lalu diambil seripati air mani itu bertemu dengan sel telur. Ya, setelah itu ada di rahim, dari situ ada segumpal darah. Lalu segumpal darah 40 hari kemudian dia segumpal daging, 40 hari kemudian daging itu jadi tulang belulang, lalu dibungkus lagi dengan daging lagi, menjadi dia makhluk ya berbentuk suci Allah luar biasa dan manusia. Oke, next pengertian agama ini kemarin sudah saya jelaskan ya sedikit. Akidah agama. Selanjutnya karena demikian banyak tentang agama yang disebut para ahli, yang masih mengatakan bahwa agama dapat didefinisikan lagi berikut ya ini. Poin ini sudah saya jelaskan tadi. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Oke. Pada semua definisi tersebut di atas, ada satu hal yang menjadi kesepakatan semua, yaitu kepercayaan akan adanya sesuatu yang agung di luar alam. Namun lepas dari semua definisi lain yang dikemukakan oleh para pemikir dunia lainnya, kita meyakini bahwa agama adalah kepercayaan akan adanya Allah SWT yang menurunkan wahyu kepada para nabinya ke manusia demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi setelah kita diciptakan sebagai manusia nih, ya ternyata kita nggak cuma diciptakan doang, kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita diciptakan menjadi manusia? Kewajibannya adalah Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Kalau menyembah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dari sini kita bisa menyatakan bahwa agama memiliki 3 bagian yang tidak terpisahkan. Akidah, kepercayaan hati, syariat, perintah-perintah larangan Tuhan, dan akhlak. Konsep untuk meningkatkan si rohani manusia untuk dekat kepadanya. Oke, kita akan bahas masalah akidah sekarang. Akidah adalah kepercayaan hati kita. Di dalam agama Islam, kita mengenal adanya 50 akidah dasar. 50 akidah dasar. Pada 50, Pak. Ya, ini sangat dasar sekali ya. Yang pertama adalah kita harus wajib mengetahui, suku-suku menghafal sifat wajib bagi Allah. Jumlahnya ada 20. Wujud, idam, baqo, mukhalafat, hawadis, ilmu nafsi dan seterusnya. Lalu ada 20 sifat mustahil bagi Allah. Ya, yaitu ada Adam, bukan Adam Idris ya, bukan, tapi lawan kata wujud ya. Adam,
Terus ada lagi Allah itu sama dengan mumassalatul hawadits, sama dengan makhluknya. Jadi intinya ada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah. Jadi 40 jumlahnya. Lalu ada lagi yang namanya sifat wajib bagi Nabi. Sifat yang harus ada dalam diri Nabi. Sifat wajib namanya. Apa aja sifat yang wajib ada dalam diri Nabi? Sidik, amanat, tabligh, sidik itu benar. Nggak boleh Nabi itu berbohong. Tabligh menyampaikan, fatona cerdas, amanah dipercaya. Nah ini 4 ya. Jadi 44. Dan sifat mustahil bagi seorang nabi ada 4 juga. Izib, amanat, kitman, balagh. Izib, khianat, kitman, balagh. Lalu ada sifat jaiz bagi nabi 1. Sifat jaiz lagi bagi Allah 1. Apa sifat jaiz bagi nabi dan rasul? Yaitu nabi dan rasul seperti kita sebagai seorang manusia, dia butuh makan, butuh minum, butuh menikah, butuh berumah tangga. Ya, artinya dia manusia biasa dengan kita, tapi Allah berikan tugas tambahan. Lalu sifat jaiz bagi Allah itu adalah sifat bahwa Allah berhak menciptakan atau tidak. Ya. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah berhak menciptakan sesuatu atau meninggalkannya, itu hak Allah. Nah, Pak ini terlalu pusing. Saya kira kamu nggak akan paham 58 itu. Ya. Jadi yang menurut saya tidak usah tinggi-tinggi, 1 di sini. Apa bedanya Pak? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu. Persaksian kita ini sebagai bukti wujud, ya, ada bahwa kita bersaksi adanya Tuhan. Apa bukti adanya Tuhan, Pak? Bukti adanya Tuhan adalah adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta ini adalah bukti bahwa ada zat yang maha segalanya yang menciptakan kita. Ya. Jadi syahadat kita itu jangan kita kotori dengan hal-hal yang bersifat syirik atau musyrik. Ya. Misalnya saya pakai cincin, cincinnya warna hijau. Wah, ini saya kalau pakai cincin ini orang-orang nanti akan banyak hormat sama saya, takzim dengan saya. Wah, kalau saya meyakini cincin yang bisa memberikan apa pengasihan segala macam, ya, berarti saya sudah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena percaya sama cincin, bukan sama Allah. Kamu lapar. Kamu lapar, kamu makan. Kamu kenyang. Kamu bilang, aduh, tadi lapar banget yang udah makan nasi jadi kenyang. Hati-hati itu. Makan nasi jadi kenyang. Konsepnya memang iya. Tapi secara eksplisit yang mengenyangkan itu bukan nasi, tapi Allah. Kamu sakit kepala. Pusing kepala. Minum bodrek. Minum bodrek, sembuh. Wah, minum bodrek ini luar biasa. Gara-gara minum bodrek jadi sembuh. Ya, kepala saya, hati-hati, akidah kamu jadi sakit. Bodrek obat hanya perantara. Ya, bodrek obat hanya perantara. Sementara yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ya. Jadi kalau akidah dasar kita bahwa semua yang terjadi itu karena izin Allah. Kita bersyahadat pun juga karena Allah. Maka jangan merusak syahadat kita. Kamu lagi jalan sama temen nih. Tiba-tiba temen kamu mau ketabrak motor, terus kamu tarik. Kamu bilang apa? Untung ada saya. Untung ada saya. Coba kalau enggak, hati-hati. Untung ada saya ini loh. Berarti menyamakan diri kamu dengan Tuhan. Untung ada saya nih. Kalau enggak tabrak kamu. Waduh, ini yang enggak benar. Jadi akidah dasar kita itu ketika kita sudah bersyahadat bahwa Allah adalah zat yang maha segalanya, maka usahakan dan jangan kau kotori dengan hal yang lain. Lagi kalau kita sudah merubah tidak. Apa contohnya Pak? Ya kan kemarin banyak orang pilih nabi palsu tuh. Kita percaya, oh hati-hati itu. Ya, akidah kita bisa rusak. Atau yang laki-laki nih meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, nah itu hati-hati. Rusak juga akidah kamu itu. Malah Nabi mengatakan papat kafar. Sudah kafir dia itu. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali. Jadi akidah ini kita jaga pemurnian akidahnya. Kita karena akidah dari bahasa Arab aqada yaqidu, akidah yaqidu. Artinya apa? Ikatan. Ikatan kita terhadap Tuhan. Karena Allah menciptakan kita adalah untuk menyembah kepadanya.
Namun Allah, apakah Allah butuh sholat kita? Allah butuh puasa kita? Tidak. Allah nggak butuh itu. Andai seluruh dunia demo, nggak ada yang sholat sama sekali, apakah Allah akan menjadi lemah? Tidak. Atau dibalik, seluruh dunia ibadah semua sama Allah, sholat sama Allah, apakah Allah akan menjadi kuat? Tidak. Justru yang butuh sholat, yang butuh adalah kita sendiri. Karena sholat kamu itulah nanti yang akan membimbing kamu. Oke lah, kamu sebagai mahasiswa nakal sekarang ya, rambut gondrong, terus genjreng, gintar, pakai celana jeans, bolong di lututnya, waduh pokoknya udah nggak jelas. Selama kamu masih sholat, baik yang ngomongan sih, kamu akan kembali kepada khifah. Kamu akan sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu baik dan tidak. Kamu akan, ya. Yang penting sholatnya. Makanya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, kepada Allah kami mohon pertolongan. Kalau kamu fokus, Allah menyebut kata na'budu dulu di sini. Berarti Allah menyuruh kita menyembah kepadanya dulu. Ibadah dulu dibenerin. Ibadah dulu dibenerin. Ya, subuhnya jangan kesiangan, zuhurnya, asarnya, maghrib, isya, itu dilempengin dulu. Kalau sholat 5 waktu udah benar, baru nasta'in, minta sama Allah. Kamu kan minta sama Allah. Ya Allah berikan saya kecerdasan dalam memahami materi mata kuliah agama Islam. Berikanlah saya kemudahan dalam memahami materi perkuliahan semester 1, apakah itu matematik, bahasa Inggris, dan sebagainya. Ya Allah berikanlah saya karir yang bagus. Berikanlah saya rezeki yang banyak. Permohonan kamu banyak, tapi subuh kamu kesiangan. Zuhur kamu kerepotan. Asar kamu di perjalanan. Maghribnya kesapean, isaknya ketiduran. Nah, kalau gini apa yang dikabulin sama Allah? Ya. Di sini minta akidah kita itu pertama minimal kita bersyahadat dan menjaga syahadat kita dengan menjalankan perintah sholat. Lagi nanti ya akidah ini ya selain kamu syahadat, sholat, ada puasa. Disebut dengan puasa bulan suci Ramadan. Yang masih punya hutang hati-hati nih. Masih tinggal hitungan hari nih Ramadan. 4 hari lagi. Yang masih punya hutang puasa di tahun 2021, wah, kamu harus sudah bayar itu. Kalau enggak, kena kafarat kamu. Bendanya itu luar biasa. Dan juga ada haji, juga zakat fitrah. Disebutkan rukun Islam. Ada rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Ada 3 ya. Iman, Islam, dan ihsan. Itu yang tidak. Yang kedua syariat. Syariat dari kata syara'a yasra'u. Artinya jalan. Syariat Islam adalah jalan menuju agama Islam. Kamu tadi saya katakan ketika kita sudah bersyahadat, kita menjadi orang mukallaf. Ketika kamu udah balik, jadi orang mukallaf. Orang yang terikat. Terikat dengan janji sama Allah untuk menjalankan syariat Islam. Apa aja syariat Islam itu, Pak? Ya. Syariat Islam itu ada yang bahas tentang masalah 2 hal. Yang disebut dengan vertical relationship dan horizontal relationship. Hablum minallah, hablum minannas. Itu syariat. Jadi syariat ada yang mengatur ibadah kita kepada Allah dan mengatur ibadah kita kepada sesama manusia. Ibadah kita kepada Allah namanya hablum minallah. Itu dimana kalau kamu berbicara syariat itu ya di sholat contohnya. Ya sholat kan kamu Allahu Akbar, Allah Akbar. Kamu sedang berhubungan dengan Allah. Yang besar hanya Allah. Allah Maha Besar. Tugas agama belum diupload, kecil. Presentasi udah dibuat, belum diinin, kecil. Kecil semua. Yang besar hanya Allah. Tapi ketika kita sudah selesai sholat, kita tengok kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita harus melihat ya vertikal relationship. Kamu harus lihat kanan kiri kamu. Kamu sholat tunggang tinggi, tapi kamu lihat ada teman kamu yang sakit, kamu nggak tengokin. Atau ada juga tetangga kamu yang punya anaknya nggak bisa beli baju seragam sekolah, kamu cuek aja. Ada keponakan kamu yang nggak bisa sekolah karena nggak punya seragam. Dalam Islam nggak seperti itu. Dalam Islam itu yang namanya syariat ya. Ketika kita sudah selesai menjalankan hubungan kepada Allah, maka ibadah mahdoh
ada ibadah ghairu mahmud. Maka ada ibadah individual, ada ibadah sosial. Kalau sama Allah ya sudah, kalau sudah selesai sama Allah ya sudah. Kamu harus sosial. Kamu ke kanan ke kiri, kamu fokus sama teman-teman kamu. Mana yang kesusahan kita bantu. Nah, untuk masalah syariah ini, ya, ada yang masalah ubudiyah, sifatnya ibadah. Ya. Dia mengatur sholat, haji, puasa, zakat, dan segala macamnya. Ada juga syariat yang membahas tentang muamalah, hubungan sama muslim. Ya, syariat tentang masalah hukum pinjam meminjam, sewa menyewa, hukum misalnya kamu mencuri, masih potong tangan. Nah, ini mestinya ke sini nih syariah nih. Atau nanti hukum munakahat. Ya, munakahat itu hukum masalah pernikahan. Nah, syariat ini umumnya ilmu yang membahas ini adalah ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Kalau akidah tadi yang membahas adalah ilmu tauhid. Ya, tauhid, syariat itu ilmunya. Jadi syariah itu banyak ya, ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya adalah munakahat, ya muamalah, juga masih banyak semua ada i'araf, pinjam meminjam, semuanya dan sebagainya. Tapi inti garis besarnya cuma dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Selesai. Yaitu syariat Islam. Makanya minimal untuk kamu ini, kamu tahu mana yang wajib. Sholat wajib, puasa Ramadan wajib, zakat fitrah wajib. Misalnya yang lain itu, yaitu sunnah. Kalau sunnah itu hanya mengiringi saja. Dan untuk syariat ini memang kamu jangan heran. Bicara ilmu fikih, bicara syariat, nanti itu banyak mazhab. Banyak mazhab. Oke, nanti saya hanya menjelaskan tidak saja, nanti kalau untuk masalah mazhab, next kelas saya akan jelaskan. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak tidak akan kata khalaqa yakhluqu, artinya makhluk, kita ini makhluk. Ya, masdarnya akhlak. Ya, akhlaq itu ya, akhlak. Jadi akhlak itu dengan makhluk itu satu akar kata. Mana Allah itu menciptakan kita. Berarti apa artinya? Akhlak itu harus diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah. Maka akhlak kita pun harus diciptakan oleh Allah. Kamu pinter kayak apa? Nilai kamu kamlot 4 IPK kamu 4, sekian. Tapi akhlak kamu di masyarakat enggak ada. Maka masyarakat akan memandang kita sebelah mata. Oh iya dia pintar, belum asli. Saya akhlaknya orang tua nggak ada. Lewat depan orang tua biasa aja. Ya, minimal depan orang tua kamu permisi, kamu lewat di situ ada orang duduk permisi pak. Gitu. Ketemu sama orang tua cium tangan, ketemu sama mau berangkat ngaji, mau berangkat kuliah sama orang tua cium tangan, ketemu dosen kamu, ketemu guru kamu cium tangan nggak apa-apa. Itu akhlak, begini akhlak. Dan akhlak terbagi menjadi dua, ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji. Mazmumah akhlak tercela. Akhlak terpuji itu apa Pak? Banyak. Akhlak terpuji itu banyak. Sabar, ikhlas, qanaah, jujur, terus apa? Kamu amanah. Pokoknya yang semua sifat yang baik itu namanya akhlak mahmudah. Sedangkan sifat-sifat yang jelek itu namanya akhlak mazmumah, benci sama orang, iri hati, tidak mau memaafkan, terus ya dendam itu. Pertama nanti ini kamu ketika akan menghadapi bulan suci Ramadan, ini saya sarankan, Nabi sudah menegur kita ya 14 abad yang lalu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsh. Berapa banyak dari umatku yang berpuasa bulan suci Ramadan, tapi sayang dia nggak mendapatkan pahala puasa. Yang didapatkan hanya rasa lapar dan dahaga. Lu kenapa kok bisa gitu, Pak? Iya. Karena yang puasa hanya perutnya saja. Dia punya mata nggak dijaga, nggak dikuasain matanya. Dia punya telinga nggak dikuasain telinganya. Dia punya hidung nggak dikuasain hidungnya. Dia punya mulut nggak dikuasain mulutnya. Kalau kita puasa hanya lapar dan dahaga aja, percuma. Kita nggak dapat pahala sama sekali. Maka saya mau nama kalian, jika kamu sekarang ini ya sudah mau puasa, maka hendaknya kamu jaga pandangan kamu. Jaga itu di HP, jangan sampai ada video, ada gambar-gambar yang tidak senonoh, yang sifatnya asusila. Telinga kamu jaga, jangan sampai ada berita-berita yang nggak benar. Kamu dengar tanpa klarifikasi.
Mulut kamu jaga, jangan sampai kamu buka aib orang, kamu buka kejelekan orang, kamu lupa sama aib kamu sendiri. Dan ingat Nabi mengajarkan, kalau mau masuk bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita ingin agar ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu peristiwa di mana Nabi ketika itu sedang khutbah, tiba-tiba di tengah khutbah Nabi bilang amin, dan sahabat ngikutin amin, 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 amin. Dan 3 kali Nabi ucapin amin. Setelah selesai khutbah, Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tadi ketika sedang khutbah aku dengar kamu ucapan kata amin 3 kali. Itu udah apa? Ternyata Nabi menjelaskan. Tadi aku lagi khutbah, tiba-tiba ada malaikat Jibril datang kepadaku dan minta, ya Muhammad, kabulkanlah, aminkanlah doaku ini. Baik ya Jibril, kata Nabi. Yang pertama, ya Allah, jangan terima puasanya umat Nabi Muhammad kalau masih ada seorang anak yang belum minta maaf sama orang tuanya, dan orang tua belum minta maaf sama Insya Allah. Dan Nabi pun mengaminkan amin. Berarti kalau kamu masih punya orang tua, sebelum suci Ramadan, minta maaf. Minta maaf sama orang tua kamu sebagai bagian akhlak terpuji. Kemudian ibu, ayah, maafin saya. Masih Ramadan, suci Ramadan, masih ada salah, maafin. Baik yang sengaja, tidak sengaja. Pertama ya. Kalau kamu nggak minta maaf, ya nanti puasa kamu ya hambar. Yang kedua, ya Allah, jangan terima puasa umat Nabi Muhammad kalau ada suami belum minta maaf sama istri, istri belum minta maaf sama suami. Sini udah nikah belum? Udah nikah di sini ya? Semester 1 udah nikah. Kalau bang belum punya pasangan ya sudah. Pak, kalau minta maaf sama pacar gimana? Oh, nggak boleh. Oh, ini kata Pak Sapudin mesti minta maaf sama pasangannya. Ya, itu yang udah nikah. Yang belum nikah jangan. Ya Pak, minta maaf. Nah, kalau sama pacar kan belum sah nih, belum halal ya nanti. Ya. Nah, ini kata Pak Sapudin mesti minta maaf pasangan. Kata, wah ini pembahasannya ketika saya jelasin lagi tidur kali ini. Dan yang ketiga, ya Allah, jangan terima puasa umat Nabi Muhammad kalau masih ada sesama muslim, sama saudara, tidak saling memaafkan. Kamu punya saudara, kamu di rumah, ya, di tetangga, minta maaf sama tetangga kamu, saudara kamu, sama teman-teman di kampus, juga minta maaf. Ya. Kalau kamu masuki Ramadan, kalau memang kamu ada salah, minta maaf semua. Kenapa? Ya karena memang ini jadi syarat masuk di Ramadan, agar kita ini menghamsur di Ramadan, kita tidak ada rasa dendam, rasa iri, rasa dengki. Pak, saya sudah minta maaf Pak, tapi dia nggak mau maafin, dia yang dosa. Ya, yang penting kamu sudah minta maaf. Baik, ini pembahasan singkat dari saya tentang akidah, syariat, dan akhlak. Nanti saya stop dulu ya. Selanjutnya di sini apakah ada pertanyaan terkait perkuliahan kita pada siang hari ini? Sekiranya ada, saya persilakan. Baik yang di saya materi maupun yang di luar materi. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya membuka diri. Diam semua ini ya. Dalam peribahasa bahasa Arab mengatakan as-sukut yadullu 'alan na'am. Diam itu menunjukkan mana paham. Diamnya kalian ini emang diam paham atau diam nggak paham? Ini saya bingung ini ya. Baik, kalau gitu saya presensi dulu, saya panggil dulu ya. Nah, saya panggil bilangannya hadir. Oke. Aldafa Ramanda. Hadir Pak, hadir. Oh, baik, terima kasih. Alif Ramana Putra. Kang Alif? Hadir ya? Hadir. Hadir Pak. Oke, baik. Ali Fahrudin Muslim. Hadir Pak. Paling pertama tadi ya. Almalia Rizki. Almalia? Hadir Almalia? Lagi ini on cam ya. Dwi Novi Aldila. Dwi Novi.
Winovi. Nggak hadir. Oke. Next. Fatima Az-Zahra. Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Oke, Fatima. Fatia Izdihar. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Lendi Rumondor. Hadir Pak, hadir. Baik, terima kasih. Next. Oke, Miftahul Huda. Hadir Pak. Miftah besok presentasi ya. Iya Pak, baik. Baik, oke, next. Oh iya Pak, maaf. Ini Pak Almalia. Mic-nya nggak bisa nyala Pak. Muhammad Ken Baba. Hadir, Pak. Baik. Next. Nabila Elviana. Hadir, Pak. Oke, Nabila Elviana. Next. Rafli Aminullah. Rafli. Oh, Rafli. Agak memang ya. Tidak merespon ini. Next. Raul Syawalzian. Hadir Pak. Baik, terima kasih Kang Raul. Oke, next. Razwa Mardiah. Hadir, Pak. Iya, Razwa. Next. Rian Apriansah. Hadir Pak. Baik. Next. Wanda. Wanda. Saya, Pak. Hadir ya. Oke. Next. Zidan Fikih Elm. Zidan. Lagi di toilet dia Pak. Tadi dia WA ke saya. Oh, baik, baik. Iya, baik. iya. Rian Apriansah. Bang Rian, oh ya, baik. Ya. Jadi sudah saya satu persatu sudah saya sapa kalian. Ya. Dari sini apakah ada pertanyaan lagi? Saya tawarkan. Kuliah agama tidak ada ya. Ya, kalau kamu nanti ada masalah tentang hukum Islam, tentang agama Islam yang sekiranya sifatnya privasi, bisa japri saya. Nah, biasanya saya juga membuka konsultasi agama. Saya berharap bahwa mahasiswa-mahasiswi ASMI ini jangan sampai pemahaman agama itu radikal atau terpapar intoleran. Nah, ini yang ditanggung jawab saya ini. Ya, karena sangat mudah sekali sekarang ya teman-teman yang background itu umum ketemu ustadz lalu didoktrin bahwa kamu tuh harus ya pemerintahan ini togut misalnya, terus kamu harus melakukan ini bahkan sampai bunuh diri ya. Kemarin kan dahsyat sekali tuh yang di Sumatera Utara, dia naik motor, seorang ibu-ibu naik motor kenceng lalu nabrak ke kantor polisi. Ini kan kacau. Kenapa? Karena sudah dicuci otaknya, sudah was brain. Ya, sudah dicuci otaknya sehingga dia merasa ya bahwa betul ini salah. Atau kalau kamu punya guru, ya, kamu tiba-tiba ini bid'ah, tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, ini bid'ah, syirik, musyrik. Nah, ini tugas saya untuk meluruskan. Jadi harapan saya semua mahasiswa yang ikut mata kuliah saya, ya, mata kuliah agama Islam menjadi membuka pemikirannya untuk lebih luas lagi dalam memahami agama. Jadi jangan hanya melihat satu masalah dalam agama dari satu sisi, tapi lihatlah dari berbagai sudut pandang. Contoh, ketika di Quran menjelaskan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah orang non muslim dimanapun mereka berada. Berhenti kamu di sini tanpa melihat hubungan ayat setelahnya, ayat sebelumnya, asbabun nuzulnya, sebab sebetulnya kenapa, repot ini. Ini yang banyak terjadi nih. Sehingga banyak orang yang rela menjadi pengantin dalam tanda kutip korban untuk membunuh diri. Istilah mereka itu pengantin ya. Karena kalau nanti dia habis bunuh diri, mereka mati dijemput bidadari. Ya, artinya begitu katanya. Padahal ayat itu menjelaskan bahwa bunuhlah orang non muslim dimanapun mereka berada. Konteksnya kalau itu terjadi dalam keadaan perang. Ayat ini turun ketika perang Badar. Ketika perang Badar, ya, musuh ngumpet dimanapun boleh kita bunuh. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana berada, boleh. Tapi kalau di Indonesia ini tenang,
aman, damai, tentram. Ayat ini nggak berlaku di sini. Kalau kamu mau berlaku, pindah ke Palestina, pindah ke Rusia, pindah ke Ukraina. Itu baru berlaku, silakan. Itu aman kok. Tiba-tiba jadi kasus peledakan di gereja, ya Allah sedih. Ya. Harapan saya memang mahasiswa ikut mata kuliah saya ini terbuka cakrawala pemikirannya bahwa agama itu luas. Ya, agama itu luas dan jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah menyalahkan orang, jangan mudah membid'ahkan orang. Tapi kita introspeksi kita sendiri, kita udah baik atau belum. Lihat sholat kamu bagaimana. Lalu lihat bagaimana puasa kamu nanti. Dan yang terpenting jangan lupa, Quran kamu gimana. Ya ini kan saya minta nanti setiap hari Selasa laporan Qurannya. Jadi saya minta ini pada kalian, masih mungkin lupa memberikan. Jadi ada tugas individu, laporan tadarus. Nanti akan saya kirim formatnya nama, NIM dengan tadarus. Misalnya Kang Raul ini ya, nama Kang Raul. NIM-nya sekian-sekian, baca Qurannya sudah Quran Al-Baqarah ayat 1 sampai 15. Saya minta yang udah juz 3, juz 4, juz 15, juz 20 tarik ke 0 lagi. Ya, tarik ke 0 lagi kayak Pertamina ya di 0 ya. Lalu tarik ke surah Al-Baqarah lagi di awal. Dari situ kamu Al-Baqarahnya nanti ya saya minta dilaporkan tiap hari Selasa. Jadi kalau nanti kamu misalnya Rabu kamu ngaji nih ayat 1 sampai ayat 7, lalu Kamis 7 sampai 21. Saya minta nanti laporannya jadi Selasanya. Misalnya kamu sudah baca 1 sampai 150. Gitu apa? Jadi setiap bulan setiap minggu kita ada progres ya. Ada progres. Jadi ini tugas individunya saya tambahkan lagi itu membaca, melaporkan tadarus Al-Qur'an, cukup di list aja laporannya. Kita saya buat formatnya di grup ya. Jadi kamu hanya meneruskan aja. Dan saya minta dimulai dari Al-Baqarah lagi semua itu. Kalau nanti seandainya kamu sudah hatam, ya, laporan ke saya, Pak saya sudah hatam. Insya Allah saya akan berikan apresiasi dinilai tugas kamu. Tapi kamu ini fokus ya dengan Qurannya. Oke, sudah cukup ya. I think for me, and I'll have to forgive me because I'm just human being. How to live in the world without any mistake. Finally, I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya, pamit ya. Semuanya mohon izin ya. Terima kasih, Pak.